Aksi reuni 212 tidak undang Anies, alasannya bikin ngakak. Reuni 212 digelar tidak lagi di Monas atau jalanan tapi di Masjid Atin, Jakarta Timur. Saya sempat prediksi kalau Anies tidak akan punya nyali untuk datang karena saat sedang gencar-gencarnya mencuci bersih noda politik identitas yang menempel pada dirinya. Anies tidak mau dekat-dekat dengan mereka untuk sementara ini karena mau tebar pesona ke seluruh wilayah Indonesia sebagai sosok calon presiden yang merangkul seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Dan ternyata Anies Baswedan tak diundang. Pak Anies nggak kita undang karena kita nggak mengundang yang kaitannya dengan politik, kata penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak. Tokoh yang diundang diantaranya ulama, habib, dan ustadz. Panitia tidak mengundang tokoh yang berpolitik praktis. Politik praktis kita tidak undang. Yang kita undang itu tokoh ulama, habib, ustadz, kiai, gitu katanya. Lalu bagaimana dengan Rizik? Rizik adalah salah satu tokoh sentral di kelompok ini. Aksi 212 sudah terlalu melekat pada diri Rizik. Tak ada Rizik, tak rame. Ibarat kalau dalam MotoGP tak ada Rossi, tak rame lagi. Terkait kehadiran Rizik, panitia masih belum bisa memastikan. Ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan, tapi panitia berupaya mendatangkan Rizik. Kehadiran imam besar HRS kita masih pertimbangkan betul. Pasti kita akan semaksimal mungkin berdiskusi dari tim dan beliau langsung bagaimana baiknya. Kalau hadir, seperti apa metode nanti kita pikirkan betul. Tentunya karena ini insya Allah membludak sehingga membutuhkan pertimbangan matang dari kita terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh HRS soal permasalahan hukum dan hal teknis lain, kata pengacara Rizik, Aziz Yanwar. Begitu sulit lupakan, salah. Begitu sulit percaya dengan alasan mereka tidak undang Anies. Sudahlah, jangan mengelak, ngeles, dan membodohi masyarakat. Sudahlah, munafik, malah makin kelihatan munafik. Justru kelompok ini ada karena muatan politik praktis yang sangat kental. Kenapa harus sekarang menghadirkan politik praktis? Ini pasti hanya sekedar cara lain untuk menarik masyarakat yang awam dan polos untuk percaya kepada mereka. Ujung-ujungnya mereka akan kembali ke topeng aslinya, yaitu kelompok pengusung politik identitas. Lagi pula mereka tidak mengundang Anies bukan karena masalah politik identitas praktis, tapi karena mereka sayang dengan Anies. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini sangat mendukung Anies, justru karena mendukung mereka tidak mau mengundang supaya citra Anies tetap bersih dan kinclong. Fokus utama saat ini adalah membersihkan noda yang kotor. Salah satunya, pendukungnya pun ikutan cuci biar cepat bersih. Kelompok 212 sepertinya juga ikut serta dengan cara tidak mengundang Anies di semua acara, menjaga agar Anies tidak makin dicap buruk. Masyarakat sudah pintar, semoga juga tentunya dengan ini terafiliasi ke kelompok yang mana rekam jejak kotor saat Pilkada DKI 2017 tidak akan pernah hilang. Momen saat itu terlalu besar dan masif untuk dihilangkan dari otak kita kecuali terkena amnesia. Tak usah bikin kosan seolah-olah mereka itu bukan bagian dari pendukung Anies. Mau mengundang atau tidak, semua orang juga tahu bahwa mereka ini adalah bagian dari Anies yang terkenal, santun, ramah, tapi banyak ngipulnya. Anies mau dilaksanakan merangkul semua orang, tapi pendukungnya malah model yang kayak kelompok 212. Kira-kira kelompok ini toleran atau malah lebih banyak bikin gaduh? Pergaulan dan pertemanan itu biasanya jarang yang kontras 180 derajat. Kalau Anies dulu didukung mereka dan Anies sepertinya santai saja, berarti bisa disimpulkan satu kelompok. Mereka sepertinya lebih cocok kalau disebut sedang berpura-pura. Aksi reuni 212 tidak undang Anies, alasannya bikin ngakak. Reuni 212 digelar tidak lagi di Monas atau jalanan tapi di Masjid Atin, Jakarta Timur. Saya sempat prediksi kalau Anies tidak akan punya nyali untuk datang karena saat sedang gencar-gencarnya mencuci bersih noda politik identitas yang menempel pada dirinya. Anies tidak mau dekat-dekat dengan mereka untuk sementara ini karena mau tebar pesona ke seluruh wilayah Indonesia sebagai sosok calon presiden yang merangkul seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Dan ternyata Anies Baswedan tak diundang. Pak Anies nggak kita undang karena kita nggak mengundang yang kaitannya dengan politik,
kata penanggung jawab reuni 212, Yusuf Martak. Tokoh yang diundang diantaranya ulama, habib, dan ustadz. Panitia tidak mengundang tokoh yang berpolitik praktis. Politik praktis kita tidak undang. Yang kita undang itu tokoh, ulama, habib, ustadz, kiai, gitu katanya. Lalu bagaimana dengan Rizik? Rizik adalah salah satu tokoh sentral di kelompok ini. Aksi 212 sudah terlalu melekat pada diri Rizik. Tak ada Rizik, tak rame. Ibarat kalau dalam MotoGP tak ada Rossi, tak rame lagi. Terkait kehadiran Rizik, panitia masih belum bisa memastikan. Ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan, tapi panitia berupaya mendatangkan Rizik. Kehadiran imam besar HRS kita masih pertimbangkan betul. Pasti kita akan semaksimal mungkin berdiskusi dari tim dan beliau langsung bagaimana baiknya. Kalau hadir, seperti apa metode, nanti kita pikirkan betul. Tentunya karena ini insya Allah membludak sehingga membutuhkan pertimbangan matang dari kita terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh HRS soal permasalahan hukum dan hal teknis lain, kata pengacara Rizik, Ajis Yanwar. Begitu sulit, lupakan. Salah. Begitu sulit percaya dengan alasan mereka tidak undang Anies. Sudahlah, jangan mengelak ngeles dan membodohi masyarakat. Sudahlah, munafik, malah makin kelihatan munafik. Justru kelompok ini ada karena muatan politik praktis yang sangat kental. Kenapa harus sekarang menghadirkan politik praktis? Ini pasti hanya sekedar cara lain untuk menarik masyarakat yang awam dan polos untuk percaya kepada mereka. Ujung-ujungnya mereka akan kembali ke topeng aslinya, yaitu kelompok pengusung politik identitas. Lagi pula mereka tidak mengundang Anies bukan karena masalah politik identitas praktis, tapi karena mereka sayang dengan Anies. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini sangat mendukung Anies, justru karena mendukung mereka tidak mau mengundang supaya citra Anies tetap bersih dan kinclong. Fokus utama saat ini adalah membersihkan noda yang kotor. Salah satunya, pendukungnya pun ikutan cuci biar cepat bersih. Kelompok 212 sepertinya juga ikut serta dengan cara tidak mengundang Anies di semua acara, menjaga agar Anies tidak makin dicap buruk. Masyarakat sudah pintar, semoga juga tentunya dengan ini terafiliasi ke kelompok yang mana. Rekam jejak kotor saat Pilkada DKI 2017 tidak akan pernah hilang. Momen saat itu terlalu besar dan masif untuk dihilangkan dari otak kita kecuali terkena amnesia. Tak usah bikin kosan seolah-olah mereka itu bukan bagian dari pendukung Anies. Mau mengundang atau tidak, semua orang juga tahu bahwa mereka ini adalah bagian dari Anies yang terkenal, santun, ramah, tapi banyak ngibulnya. Anies mau dilaksanakan merangkul semua orang, tapi pendukungnya malah model yang kayak kelompok 212. Kira-kira kelompok ini toleran atau malah lebih banyak bikin gaduh? Pergaulan dan pertemanan itu biasanya jarang yang kontras 180 derajat. Kalau Anies dulu didukung mereka dan Anies sepertinya santai saja, berarti bisa disimpulkan satu kelompok. Mereka sepertinya lebih cocok kalau disebut sedang berpura-pura.